Selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita boleh beribadah walaupun cuma lewat online. Tetapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Dan tidak terasa sudah bulan Mei tanggal 3 dan sudah kedua kali ini kita perjamuan asa yang kudus di rumah kita masing-masing. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan setiap hari dalam kondisi keadaan yang tidak Tuhan Yesus menyenangkan, tetapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu selalu melingkupi kami, sehingga kami boleh ada sukacita untuk mau beribadah mengagungkan kebesaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka dan alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Diberkatilah. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Kau gunung baru dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menolong
kita akan masuk dalam doa firman Tuhan. Kita menyanyi pujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman. Tuhan tolong kami sehingga apa yang kami baca dan jelaskan secara singkat bisa tertanam di tanah hati kami dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan mendengarkan firman dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan Yesus Selamat. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca Wahyu pasal 9. Saya akan membaca dengan cepat karena ada 21 ayat. Lalu malaikat kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Saudara-saudara, lubang jurang maut itu adalah salah satu tempat di mana penyimpanan roh-roh yang tidak diizinkan datang di bumi ketika keadaan masih aman. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari angkasa menjadi gelap dan asap lubang oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaran dalam malaikat bumi, dan kepala mereka diberi kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuhan di pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan sisanya itu seperti sisaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka
sama seperti singa, dan dada mereka sama seperti dada baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan, dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka dan untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang mulut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul celaka yang kedua. Saudara-saudara, ini adalah kondisi di mana kita cuma mendengarkan nubuatan. Inilah nubuatan karena belum terjadi, tetapi dia pasti terjadi, saudara-saudara. Dan kalau kondisi telah memungkinkan, maka hal ini akan terjadi. Saudara-saudara, mari kita percaya firman Tuhan, karena Alkitab yang kita sedang baca ini sedang digenapi satu demi satu. Saya akan membaca ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sanggakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannya keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api dan biru dan kuning, belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulut. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Saudara-saudara, sangkakala yang ke-6 sungguh luar biasa. Dan saudara tahu bahwa tentara itu 20.000 laksa. 20.000 kali 10.000. Berapa banyak? Saudara-saudara, itu kondisi yang sedang terjadi. Dan mereka datang dengan kuda-kuda yang menunggangi mereka pakai baju sirah, dan kemudian saudara-saudara, merah api dan biru dan kuning, belerang warnanya. Kepala kuda-kuda sama seperti kepala singa, dan mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Saudara-saudara, saya berpikir bahwa ini seperti tank yang mempunyai dua senjata, kepala dan ekor. Luar biasa, saudara-saudara. Oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia itu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Api dan asap dan belerang itu adalah peluru-peluru. Saya cuma berpikir seperti itu, tapi kemungkinan besar ini juga memang merupakan binatang, saudara, yang memang disimpan untuk akhir zaman. Sebab kuasa mereka, kuasa kuda-kuda itu terdapat dalam ekornya dan di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan kepala mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka,
Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Memang mereka tidak bisa bertobat karena keselamatan telah diangkat. Dan saudara-saudara, itulah kondisi dunia di mana mereka menyembah berhala dari emas, perak, tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Luar biasa. Dan itulah sebabnya, saudara, mari kita yang setia kepada Tuhan, kita tetap setia, dan saya percaya anugerah Tuhan yang besar menjadi bahagian dalam hidup kita, dan kita memang menjadi pewaris kerajaan surga. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Saudara-saudara, kita akan langsung dengan perjamuan asa yang kudus. Terpaku di salib, terpaku di salib, sudah Tuhan angkat dosaku. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, dan asap tanah besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Kita membaca ayat 13. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar di Efrat itu. Saudara-saudara, mari kita pegang roti dengan tangan kanan. Haleluya. Saya akan membaca pasal 9 ayat 1 dan 2. Lalu malaikat kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepalanya diberi anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagikan asap tanah besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Mari saudara-saudara, kita makan roti
yang telah diberikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita membaca ayat 13-14. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Saudara-saudara, ini adalah kebenaran firman Allah, dan mari kita percaya kita yang telah ditebus dengan darah anak domba tidak akan mengalami hal-hal yang saya baca ini, karena kita telah tersingkir pada masa 3,5 tahun itu. Mari kita minum anggur yang merupakan tanda pengampunan dosa oleh darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib. Mari kita minum dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, kami percaya kalau kami boleh mengadakan perjamuan asa yang kudus dan seluruh jemaat juga ikut. Hamba percaya ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surga. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengutamakan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita menyanyi pujian tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Bapa di sorga, kami bersyukur karena anugerah-Mu telah kami nikmati, dan kami mau tamatkan acara ibadah ini, Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
penyampaian untuk hari Selasa ada ibadah rayon, dan hari Jumat ada doa dan puasa di rumah kita masing-masing, dan ada malam ada ibadah rayon Elim. Amin.